Oke, baik ya. Kita ke materi pada pada pertemuan animasi dan tiga dimensi mata kuliah ini. Kita ke pencahayaan dan kamera ya. Teman-teman di sini bisa melihat ya sebuah objek. Oke, biar pointer saya kelihatan ya. Ini merupakan sebuah objek. Objek itu di mana terdapat sebuah cahaya dan kamera ya. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu kamera, apa itu objek? Apa itu cahaya, terus kamera, objek itu apa maksudnya? Ada yang sudah membaca sebelumnya? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Halo? Oke, saya lanjutkan. Uh, ini lighting and camera ya. Lighting itu sebuah pencahayaan, kamera ya, nanti menggunakan sebuah kamera ya di dalam objek tiga dimensinya. Nah kalau yang ini materi ini terbagi dari dua ya, pencahayaan sebuah objek dan kamera sendiri atau kamera view. Yang pertama itu point light, yaitu titik cahaya ya. Nah, titik cahaya sendiri kalau di dalam tools Blender itu bentuknya seperti ini. Toolsnya yaitu sebuah di tools Blender sendiri itu ada sebuah objek namanya point light ya. Bentuknya seperti ini. Ya, ini memancarkan ke segala arah ya. Tapi point light sendiri ada jangkauannya atau ada radiusnya. Kemudian ada powernya atau kekuatannya. Nanti satuan powernya di Blender itu namanya watt. Ya hampir sama kayak lampu sih. Tapi ini bukan lampu ya, tapi light. Nah, ini nanti dijadikan sebagai sumber cahaya ya. Jadi ada intensitas cahaya atau energi berkurang berdasarkan jarak dari titik cahaya ke objek. Nah, ini maksudnya apa? Nah, itu dengan kata lain permukaan yang lebih cerah menjadi lebih gelap. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya. Jadi ini ada sebuah poin ya, poin cahaya atau poin light. Objek yang dekat itu lebih terang, tapi objek yang jauh itu lebih gelap. Ya kenapa? Karena ada jangkauan atau radiusnya. Ini jangkauannya kira-kira segini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Halo? Halo? Ini paham apa? Belum paham? Yang saya sampaikan sudah bisa dipahami? Halo?
Sudah Halo, bisa dipahami apa yang saya jelaskan? eh, mungkin masih bisa diulang lagi tidak Pak? Tadi kurang jelas saya. Oke ya. Eh, Oke, materinya terkait dengan lighting and kamera ya. Jadi nanti lighting untuk objeknya, kamera untuk view-nya ya. Jadi di sini ada support bahasanya yaitu lighting object, yaitu ada point light atau titik cahaya, yaitu kalau di Blender ada sebuah objek cahaya seperti ini ya. Jadi titik cahaya atau point light ini objek ya, sebuah objek yaitu yang memberikan cahaya ke segala arah atau memancarkan cahaya, jumlahnya sama ya yang dipancarkan ke masing-masing penjurunya atau ke arahnya itu sama intensitas cahayanya. Kemudian cahaya sendiri divisualisasikan dengan titik polos yang dilingkari ini ya. Nah, ini sebagai sumber cahaya sendiri atau point light sebagai sumber cahaya memiliki intensitas cahaya atau energi. Nah, energi ini uh, yaitu energi yang berkurang berdasarkan jarak dari titik cahaya ke objek. Nah, dengan kata lain, permukaan yang lebih cerah akan menjadi gelap. Ini contohnya. Jadi titik cahayanya ada di sini, cahaya atau energi yang dipancarkan kan ke segala penjurunya sama, istilahnya rata ya cahayanya. Kemudian objeknya yang paling dekat ini, radius terdekat lebih terang ya dibanding radiusnya yang jauh. Jadi teori yang tadi dapat dibuktikan ya, intensitas cahaya atau energi berkurang berdasarkan jarak dari titik objek ke cahaya. Jadi semakin jauh maka semakin tidak memperoleh cahaya. Dengan kata lain, permukaannya lebih jauh menjadi lebih gelap. Ini contohnya ini, lebih gelap. Kalau yang paling dekat lebih terang. Oke, sampai di sini bisa diterima? Bisa Pak. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Ini spotlight ya. Spotlight itu dia akan uh, memberikan cahaya. Sebetulnya sama seperti point light, tapi dia akan membentuk cahaya berupa kerucut. Jadi yang di bawahnya ini nanti akan terbentuk dari spotlight ini. Bentuknya kerucut seperti ini, tapi di bawahnya lingkaran ya. Atau di alasnya itu berupa lingkaran cahayanya. Nah, sama, dia juga punya power dan radius. Ini radiusnya lingkaran ya di sini ya. Lebih bisa terlihat sih kalau yang spotlight ketimbang dari point light. Oke, baik. Itu radius. Dan kalau power, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa power cahaya satuannya dalam watt ya. Jadi nilainya semakin tinggi itu intensitas cahayanya semakin meningkat. Misalnya semakin terang ya. Kalau wattnya cuma 10 ya nggak terang. Tapi kalau 100, 1000 itu makin terang. Nah, spotlight itu punya spot shape ya, yang tadi berupa kerucut, bentuknya seperti ini. Nah, ini blend maksudnya apa? Blend itu bercampur ya antara cahaya dan gelap. Kalau yang di sini gelap murni, yang di lingkaran dalam ini terang ya, karena langsung kena cahaya. Kalau yang ini blend, istilahnya bercampur antara gelap dan terang. Jadi redup. Oke. Baik, saya lanjutkan. Untuk spot shape juga ada size-nya. Nah, size-nya ini ya, 1 hingga 180. Nanti dalam bentuknya derajat. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan blend.
blend slider ya, menggunakan kerucut sebagai bagian dalam spot maksudnya. Jadi nanti ini pointer saya terlihat ya. Nanti di sini ada slidernya ya. Jadi di sini lingkaran cahayanya itu bisa diatur mau ke mana. Terus juga ini ada ya. Kemudian saya lanjutkan, ini yaitu batas ya, batas atau masih spot set, ada yang namanya istilah spotlight soft edge. Jadi seperti ini. Atau ini blend ya. Jadi seperti ini, kalau blend redup, kalau ini gelap, kalau ini yang terang. Nah, kalau objek hard shadow itu biasanya dia betul-betul gelap. Biasanya di balik sebuah objek ketika cahayanya ada di sisi sini. Ini contohnya render menggunakan area sorotan, tepi lembut, dan bayangan objek tajam atau keras. Oke, baik ya, ini definisi dari blend. Ini maksudnya item ya, bukan item. Jika Anda ingin item lain menghasilkan bayangan lembut di dalam area spot, Anda perlu mengubah pengaturan bayangan lainnya. Ini nanti pengaturan bayangan ini bisa diatur. Tapi identiknya sih kalau bayangan ya biasanya tegas, kecuali di sini ada lampu lagi ya. Itu bisa lebih, bayangannya bisa menjadi lebih soft. Apalagi bisa tanpa bayangan ya, karena banyak lampu atau cahayanya rata istilahnya. Baik, selanjutnya Showcon itu tadi ya, kerucutnya maksudnya. Oke, kalau area light, jadi tadi kita mengenal point light, spotlight, kemudian ada area light. Terus nanti terakhir ada sunlight. Jadi area light yaitu area cahaya ya, yang mensimulasikan cahaya berasal dari permukaan seperti permukaan atau pemansar. Nah, misalkan teman-teman di sini membuat objek sebuah lampu atau katakan TV atau jendela ya. Itu misalkan jendela kalau malam hari kan ada lampu di dalam rumahnya bisa memancarkan cahaya. Nah, itu seperti itu. Kemudian area cahaya menghasilkan bayangan dengan batas halus. Jadi seperti ini ya. Jadi tidak terlihat ada di sebelah mana. Hanya terang, kemudian redup. Nah, kemudian nah ini ukurannya ditentukan oleh pengguna ya. Jadi nanti maksudnya kreatornya bebas menentukan ukurannya juga. Oke, area LED itu propertinya ada power, set. Nah, setnya itu ada yang rectangle, square, disk, ellipse. Rectangle tahu sendiri ya, persegi panjang. Kemudian yang ini kotak atau persegi. Kemudian yang ini disk, kemudian ellipse. Nah, kalau sunlight, apa maksudnya sunlight? Sunlight itu cahaya matahari ya. Jadi nanti di dalam objek 3D-nya itu seperti, maaf, di bidang kerja 3 dimensinya itu seperti di siang hari ya. Jadi terang total. Secara keseluruhan itu terang, tidak ada yang gelap. Itu sunlight. Ya walaupun strength-nya bisa di ini ya. Ada satuannya tetap sih watt, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Kecuali di atasnya mungkin ditaruh semacam benda gitu. Kalau di dunia kan
real ya, kita ini secara realistis cahaya kan memancar di seluruh permukaan, tapi semisal terhalang payung, pohon itu otomatis ada bayangannya. Kemudian angle-nya juga tidak terlalu berpengaruh sih kalau diatur, karena cahayanya tadi cahaya materi kan besar dan merata ya, terkena di seluruh permukaan. Oke, selanjutnya kamera view. Kalau kamera view saya rasa tidak perlu dijelaskan karena ini lebih ke bagaimana mengarahkan perspektif menggunakan kamera. Itu ini contohnya. Kalau kamera view seperti ini. Ini demonstrasi aja sih. Oke, ini ada 3 jenis kamera view. Yang pertama yang aktif ini, kalau ini agak aktif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya demonstrasikan. Belum ada, Pak. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke demonstrasi. Atau ada yang mau mendemonstrasikan? Silakan. Saya lanjutkan atau bagaimana? Boleh dilanjutkan, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Dilanjut aja. Oke, saya lanjutkan ke saya berhenti presentasi, saya ke ini dulu. Saya buka Blender. Baik, Blendernya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mau mempraktekkan yang ini ya. Pertama yang point light ya. Ini objeknya. Kalau ini udah ada point lightnya ya. Point light-nya itu sudah ada. Kalau secara default udah ada satu kamera, satu objek ya. Tapi gini, biasanya di awal dia terang atau tidak itu tidak terlalu terlihat ya. Kalau kita mau melihat cahayanya sudah ada atau belum menggunakan yang ini ya, render ya, viewport shading yang render. Supaya cahaya itu terlihat lebih realistis, maka kita tambahkan plane seperti ini. Ini plane ya, dia tidak punya volume ya, tipis. Oke, sampai di sini ini plane ya. Kemudian kita coba lebarkan plane-nya supaya lebih oke. Oke ini ya.
Ini juga ketinggiannya berpengaruh ya terhadap saya bayangannya. Kalau makin tinggi makin kecil ya, tapi kalau makin rendah dan makin dekat biasanya bayangannya makin panjang juga. Maaf, makin jauh bayangannya makin panjang juga. Ya, contohnya ini. Oke, ini contohnya penggunaan point LED ya. Point LED juga untuk di sini bisa diatur cahayanya. Nah, saya panjangkan ininya dulu. Ini ya, semakin jauh terlihat ya, semakin gelap. Kalau semakin dekat, semakin terang. Di sini semakin gelap. Oke, seperti ini ya. Kalau kamera saya rasa nggak ada masalah ya. Kamera seperti ini ya. Nanti ini tinggal di rotate aja sih. Mau diarahkan ke mana kameranya. Ya, kita lihat perspektifnya juga. Ini kan terlalu ke bawah. Misalkan mau diarahkan ke objek supaya terlihat tuh, tinggal diklik ini aja. Sebetulnya numpadnya harusnya 0 ya. Cuma karena saya pakai laptop susah, tidak ada numpadnya, saya klik. Nah, ini mengarahkan kameranya ke bidangnya. Oh, maaf, ini kebalik. Oke. Ya, untuk kamera memang cukup rumit ya, harus ya harus ini ada ketekunan karena dia sudut pandangnya lebih ke perspektif ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Kalau mau diarahkan ke kamera tinggal di ini aja, diarahkan. Di kamera sendiri ini juga berpengaruh ya. Misalkan focal length-nya ya, itu semakin jauh maka perspektif dari objeknya semakin jauh ya. Semakin dekat juga. Ya, tergantung kebutuhan sih kalau untuk ini. Mau didekatkan misalkan, mau dijauhkan juga bisa. Itu menggunakan ini ya, focal length. Berikutnya kita kembali ke cahaya. Yaitu di cahaya itu ada yang kita kenal yang namanya sunlight. Tadi yang terakhir itu kalau sunlight terang total seperti ini ya, tidak ada ini ya, ya tetap ada bayangan sih mungkin, tapi lebih, nah maaf ini ya bayangannya dari lampu ini maksudnya, tapi ini terangnya rata ya, sunlight. Nah, ini sunlight di scene collection-nya. Kalau di off kan seperti ini. Oke, ini sunlight-nya dinonaktifkan. Misal kita menambahkan yang namanya area light. Nah, kalau area light seperti ini, lebih
cahayanya lebih lokal ya, kayak lampu atau pantulan cahaya dari jendela misalkan, jendela rumah, jendela kamar itu seperti ini pengertiannya. Nah ini ketinggiannya diatur ya, dari sumbu apa namanya, sumbu Z-nya itu bisa diatur juga. Kemudian ininya juga bisa diatur, area LED untuk size-nya misalkan. Size-nya misalkan jadi 2 meter. Ini misalkan kita punya objek lagi di sini. Seperti ini ya. Nah, objek ini misalkan kurang terang ya, tinggal kita powernya diatur di sini. Misalkan jadi 70, lumayan terang. Tapi belum terang semua ya. Jadi tinggal diatur aja ketinggiannya juga. Misalkan kita ubah jadi 150 watt. Nah, ini kan lebih terang ketimbang sebelumnya. Nah, misal kita butuh warna-warna yang lain nih. Nah, ini tinggal diganti di color ya. Mau ganti misalkan warna merah. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau ini areanya seperti ini ya. Beda halnya dengan yang spot misalkan. Kalau yang spot. Oh, maaf. Oke, belum ditutup. Oke, ini saya pilih lagi geser. Misalkan ini ya, kita kecilkan aja deh. Oke, ya ini anggap aja objek. Yang memang ini sebuah objek ya. Ya anggap aja ini suatu objek lain ya. Ya contohnya seperti ini. Kalau kita mau menggunakan lampu, tadi kan area ya, ini yang spot ya. Kurang lebihnya seperti ini. Center point-nya ada di sana sih ya. Nah seperti ini. Dia ada setnya ya, berupa kon. Ya untuk ini derajatnya juga bisa diatur ya, tuh size ininya, diameter kon, alas konnya juga bisa, blendnya juga bisa diatur juga. Gimana ini supaya terlihat ya, tinggal diterangkan. Misalkan dia tipe 200, nah ini ya, cahayanya lebih pendek atau lebih terbatas. Ya batasnya dari ini, spot setnya. Jadi 1. Nah ini kalau diganti 1 dia tidak tegas ya, ada ininya,
Ya kalau kita contohkan kayak di inilah lampu-lampu yang redup itu. Kalau mau itu dibuat ini 0,150 atau 0,15. Selanjutnya kalau mau diatur derajat kemiringannya misalkan tinggal kita atur ini aja. Ini bisa dari samping. Nah, beda ya tentunya ya dengan yang sebelumnya. Oke, baik. Pertemuan pada perkuliahan kali ini materinya sudah saya sampaikan ya, yaitu ada kamera view dan maaf, ada lighting dan kamera. Yaitu light sendiri ada beberapa ya, ada poin, ada area dan ada yang spot. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan saya cukupkan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kali ini? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, saya akhiri ya perkuliahannya. Halo. Oke, saya tampilkan presensinya lagi aja ya. Barangkali ada yang baru masuk dan belum presensi, silakan. Silakan. Silakan presensi lagi. Ada yang belum presensi? Silakan, yang belum presensi, silakan presensi. Sambil jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ya. Sudah presensi semua ya? Atau ada yang belum presensi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Pak, saya mau bertanya mengenai setting kameranya. Jadi selama ini kan saya sempat nyoba, itu tuh agak susah dalam nyeting kameranya gitu loh Pak. Maksudnya nantinya ke zoom gitu loh Pak. Itu tuh nyesuaiinnya gimana ya Pak? Kan biasanya objeknya itu besar gitu loh Pak. Terus kalau Oke, di ubah-ubah tuh agak susah gitu loh Pak. Gimana cara biar ya agak mudah gitu lah Pak. Makasih. oke.
tampilkan ya. Oke ya, muncul ya. Ini kamera ya. Kamera sendiri sebenarnya bisa di lock sih ke objek tertentu, cuma karena dia pakai perspektif ya, misalkan mau diperluas atau diperkecil itu kita atur aja di ininya, di focal length-nya ya, focal length diatur aja, misalkan mau dibuat katakan 100 gitu, itu semakin dekat. Tapi kalau dibuat misalkan cuma 10, berarti dia semakin seperti ini. Terlihat ya, kamera atau bentuk prismanya ini semakin mundur. Nah, kalau untuk pengaturan ininya, nah ini kan semakin mundur ya. Ya kurang lebihnya sama lah, seperti zoom in, zoom out. Itu pengaturannya di sini aja. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Baik, Mbak, sama-sama. Oke. Nah, kalau seperti ini dikunci ya objeknya. Jadi objeknya geser kemana itu nanti diikuti ininya ya, diikuti kameranya ya. Itu untuk memudahkan sih sebetulnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Atau sudah cukup? Kalau dari saya cukup Pak. Barangkali ada yang lain. Oh ya, untuk pertemuan pekan depan nanti kita bahas tentang rendering ya, merender sebuah objek ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik ya, kalau sudah tidak ada perkuliahan saya akhiri, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
wabarakatuh.